Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudara yang kami cintai, sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mengambil saat teduh sejenak di rumah masing-masing. Selesai. Selamat malam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berhimpun dalam ibadah keluarga di Minggu Advent kedua. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Mari kita menghadap Tuhan Maha Mulia dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Di malam hari ini Bapa, di Minggu Advent kedua ini, kami anak-anak-Mu akan beribadah, memuji, memuliakan, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan Yesus saja. Berkati Ibu Pendeta Marta yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Berkati juga seluruh yang hadir di dalam ibadah kami ini. Hadirlah Roh Kudus dari awal pertengahan sampai dengan selesainya ibadah ini. Dan bolehlah kami mempersembahkan ibadah ini sebagai dupa yang harum di hadirat-Mu yang kudus. Inilah doa kami Bapa di dalam ibadah keluarga ini. Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 41 ayat 1 sampai dengan 4. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Markus 2 ayat 29 sampai 34. Markus 2 ayat 29 sampai 34. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang. Kami bersyukur untuk kesempatan indah bercengkerama dengan Tuhan di dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Kami tahu kami tidak mampu mencerna kebenaran firman-Mu sendirian tanpa pertolongan-Mu. Karena itu bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi paham akan kebenaran sabda-Mu yang akan membangkitkan semangat kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Marilah kita membaca Alkitab dari Markus 1 ayat 29 sampai 34. Firman-Nya sebagai berikut. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu
melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Jemaat, Dr. Guzan King, pemilik klinik kesehatan Wote, mengatakan bahwa di dunia ini hanya ada 5% orang yang benar-benar sehat. 20% dalam keadaan tidak sehat. 75% rawan sakit. Saudara yang ada di rumah masuk dalam kategori berapa persen ya? Macam-macam ya. Tapi barangkali ibu mertua Simon Petrus ini masuk dalam kategori 20%. Karena dia dalam keadaan tidak sehat. Dan mari kita lihat bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus itu terjadi di Kapernaum. Pada hari Sabat setelah Yesus beribadah di sinagoge atau di sinagog. Ketika Yesus berada di Kapernaum, maka rumah Petruslah yang menjadi posnya. Orang modern bilang base campnya di situlah ya. Karena memang Yesus tidak punya rumah, saudara, di dunia ini. Dia memiliki dunia ini, tapi dia tidak punya rumah di dunia ini. Petrus mempunyai istri yang pada waktu itu juga membantu pelayanan. Simon Petrus ini punya hubungan yang baik dengan ibu mertuanya. Mereka hidup rukun. Karena itu mereka bisa menjadikan itu tempat ya, pos, base camp, mengatur segala sesuatunya dari situ untuk pelayanan berikutnya. Dan ini juga kunci dari tindakan Yesus untuk menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, yaitu hidup mereka rukun. Ya. Jadi kalau hidup rukun itu orang datang ya penuh damai, senang, ada sukacita ya. Ada kesusahan berbagi, dan kebetulan ada Yesus yang punya kuasa luar biasa. Dia tidak membiarkan ibu mertua Simon Petrus tetap dalam keadaan sakit. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan
bahwa setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus yang terbaring karena sakit demam. Pada waktu itu di Palestina ada 3 penyakit demam. Demam pertama itu disebut demam Malta, yang ditandai oleh adanya badan yang lemah, kekurangan darah, dan kondisi menjadi surut bagi si penderita. Dan hal ini bisa berlangsung beberapa bulan dan berakhir dengan kematian. Ngeri juga ya sakit kayak gini ya, demam Malta. Yang kedua adalah demam berkala yang terasa setiap selang beberapa hari. Mirip seperti demam tipes. Dan yang ketiga adalah yang paling berbahaya, demam malaria. Nah, kita tahu ya semua itu. Malaria juga ada tuh di Indonesia. Nah, entah demam apa yang diderita ibu mertua Simon Petrus ini. Tetapi ketika Yesus ada di situ, Yesus tidak membiarkan ibu terkasih ini mengalami derita demam. Lalu Yesus memegang tangan dari ibu mertua Simon Petrus dan Yesus menyembuhkan. Dari sini beberapa hal perlu kita perhatikan. Yang pertama, 2 hal saja. Yesus tidak pernah merasa lelah untuk menolong siapapun. Pada waktu itu Yesus baru pulang dari sinagoge. Di sinagoge itu Yesus menolong orang yang dirasuk setan. Saudara pernah lihat ya orang yang dirasuk setan? Ya di TV pastinya pernah lihat ya. Meronta-ronta kuat sekali ya. Dan Yesus menyembuhkan orang itu. Dan menurut Matius dalam perjalanan pulangnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi. Penyembuhan itu menyebabkan Yesus tentu sangat lelah. Dan ia berharap bisa beristirahat di base camp-nya. Namun justru pada waktu itu di rumah penginapan itu dia diminta untuk menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan setelah itu ada banyak orang yang datang ya, membawa kekasih-kekasih mereka yang sakit dengan kategori penyakit medis dan penyakit non medis. Ya penyakit medis kan tahu ya flu, demam. Yang non medis itu yang kayak kerasukan setan tadi. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus tidak pernah lelah untuk menolong orang lain. Siapa aja yang datang kepadanya meminta pertolongan, dia memberikan kesembuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia tidak menganggap bahwa orang yang datang itu sangat merepotkan. Dia tidak melihat bahwa orang yang datang itu menyita waktunya, yang waktunya istirahat, mereka suruh kerja dalam tanda kutip ya. Tidak, saudara-saudara. Yesus selalu terbuka untuk menolong dan menyembuhkan banyak orang. Dan dia tidak merasa perlu dipuji dengan apa yang dia lakukan. Ya.
Itu sudah menjadi tugasnya dan dia tidak pernah mengharapkan pujian dari manusia. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara, apakah karya Yesus untuk menyembuhkan orang sakit itu masih berlaku sampai dengan saat ini? Itu kan yang dipertanyakan dunia ketika pandemi melanda dunia. Tapi saya mau mengatakan bahwa Yesus itu sampai sekarang pekerjaannya tidak pernah berakhir. Dia sudah menyembuhkan begitu banyak orang, termasuk saya. Saudaraku, ketika kami masih bertugas di Denpasar, ya saya masih muda lah, termasuk masih muda. Tetapi saya memperhatikan setiap bulan Desember itu saya sakit. Tidak ada mungkin yang memperhatikan itu. Tapi karena itu menyangkut diri saya memperhatikan itu. Saya bertanya dalam hati, kenapa ya Tuhan? Setiap bulan Desember saya itu harus sakit. Periksa ke dokter, saudaraku, dibilang ada bakteri lah. Lemah sekali, pucat, saudara-saudara. Tidak bisa buat apa-apa. Nah, suatu hari di bulan Desember, saya sudah terlanjur terima pelayanan untuk memimpin ibadah Natal kantor PLN. Saya berjuang, saudara-saudara, dengan penyakit saya. Ya, lemah dan belakang mulai sakit. Satu malam saya terbangun, saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya akan ada pelayanan. Dan itu saya sudah terima. Dan saya ini sekarang lemah dan sakit, gak bisa apa-apa. Saya mohon jamahan tangan Tuhan untuk menyembuhkan saya. Habis saya amin, saudara-saudara. Saya rasa semua sakit di badan, di belakang, di mana-mana kelemahan itu Tuhan angkat. Dan Tuhan sembuhkan. Besok pagi saya mandi, keramas, karena sudah sehat, sudah segar. Saya sudah mulai beraktivitas lagi. Padahal itu sudah beberapa hari loh saya sakit. Lalu saya bisa melayani perayaan Natal. Dan bukan hanya sekali, saudara-saudara, saya mengalami pertolongan Tuhan. Berkali-kali saya sakit. Tapi memang jarang ke dokter. Ya. Di Efata, saudara-saudara, saya itu kayak nenek-nenek, lebih parah dari nenek-nenek. Jalannya sudah gak karuan. Kalau jalan itu, saudara-saudara, pelan sekali. Kalau mimpin kebaktian naik di mimbar, saya berdiri, saya harus ambil posisi, ngatur posisi yang bagaimana supaya enak. Pelan sekali saya jalan. Kalau saya ke pasar di Blok M itu, saya jalan pelan-pelan, lalu saya belanja. Kalau orang lain, ibu-ibu belanja, lihat-lihat kan. Gini, gimana ya, mau beli apa? Saya enggak, saya hanya duduk saja. Saya tunjuk, ini Pak, tolong, ini. Lalu bapaknya kasih, saya bawa pulang pelan-pelan. Hampir gak bisa jalan. Saya mohon kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Apa yang saya harus lakukan? Dan Tuhan memberikan petunjuk itu. Dan saya merawat diri saya sendiri dengan petunjuk Tuhan. Dan saya bisa berjalan dengan sehat. Bukan hanya di Efata, di Gratia juga saya, di Bekasi, GPB Gratia, saya juga sakit. Saya duduk, mimpin ibadah tuh duduk. Karena besok mau mimpin, kejadian sakitnya itu kemarin, hari ini. Ya saya melayani saja sambil duduk.
Saya bergumul lagi di dalam doa minta kesembuhan dari Tuhan. Dan Tuhan menyembuhkan saya. Sampai dengan hari ini. Saudara-saudara, jadi kalau bicara tentang kuasa Tuhan pada masa lalu, maka masa kini pun ia sedang bekerja dan terus bekerja. Bahkan dia menolong begitu banyak orang yang mengalami COVID-19, saudara-saudara, dengan caranya. Begitu banyak kesaksian yang diterima oleh orang-orang yang mengalami penyembuhan dari Tuhan Yesus. Jemahan tangan Yesus. Karena itu saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang masih terbaring sakit di rumah, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti memohon agar jemahan tangan Tuhan itu menjamah tangan kita, menjamah seluruh hidup kita untuk memberikan kesembuhan. Lalu saudara berserah kepada Tuhan. Penyembuhan itu bisa cepat tetapi bisa juga lama. Tetapi kadang-kadang juga doa kita Tuhan tidak jawab karena Tuhan tahu yang paling baik bagi kita dan keluarga kita. Tetapi saya mengalami jamahan tangan Tuhan. Sekarang yang kedua kita lihat saudara-saudara. Sentuhan Yesus itu membangkitkan semangat untuk melayani. Makna yang besar dalam mujizat ini ialah tentang mertua Simon Petrus yang disembuhkan oleh Yesus. Segera setelah dia sembuh, dia beraktivitas, dia menyibukkan dirinya untuk melayani Yesus dan rombongannya. Yesus pasti nggak datang sendiri, ya kan? Mereka sudah menjadi satu kumpulan murid-murid itu. Jadi tidak sendiri. Saudara bayangkan baru saja sembuh langsung beraktivitas, memasak mungkin ya, mengatur segala sesuatu agar Yesus dan rombongannya itu bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik dari semua hal yang dikerjakan Yesus dan murid-muridnya sepanjang perjalanan hidup mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya sekarang, bagaimanakah kita pergunakan pemberian Kristus? Kekuatan, kesehatan yang selama ini kita terima. Menjawab pertanyaan ini, maka baiklah kita mendengar cerita pendek dari Oscar Wilde. Dia bilang begini dalam cerita pendeknya. Pada suatu hari Kristus meninggalkan suatu lembah putih dan masuk ke dalam suatu kota ungu. Ketika ia menelusuri jalan pertama, ia mendengar suara aneh dari sebuah rumah bertingkat. Lalu Kristus mengangkat kepalanya melihat arah suara itu. Dan nampaklah seorang pemuda yang sedang mabuk tersandar di jendela. Kristus bertanya kepada pemuda itu, "Mengapa saudara menyia-nyiakan hidup saudara dengan mabuk-mabukan?" Pemuda tersebut menjawab, "Tuhan, saya pernah sakit kusta dan Engkaulah yang menyembuhkan.
Sekarang apalagi yang dapat saya lakukan? Kristus melanjutkan perjalanannya. Ia melihat ada seorang pemuda yang sedang memeluk seorang pelacur. Kristus bertanya kepadanya, "Mengapa saudara menceburkan diri ke dalam percabulan seperti itu?" Pemuda itu menjawab, "Tuhan, dahulu saya buta dan Engkau mencelikan mata saya. Ya, apalagi yang dapat saya lakukan sekarang?" Akhirnya di tengah-tengah kota ungu itu, Kristus melihat seorang laki-laki tua yang sedang menangis sangat sedih, terseduh-seduh. Kristus bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Laki-laki tua itu menjawab, "Tuhan, dahulu saya telah mati dan Engkau yang menghidupkan kembali. Ya, apalagi yang dapat aku lakukan kalau tidak menangis seperti ini?" Cerita pendek dari Oscar Wilde ini memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang memakai pemberian Kristus dan anugerah Allah yang diterimanya. Ada yang mabuk-mabukan, ada yang melacurkan diri, ada yang narkoba, ya, ikut dalam jaringan itu. Saya sering heran nonton TV, selalu ada aja orang ketangkap narkoba. Ada yang korupsi, ada yang malas-malas belajar di rumah, ada juga malas-malas belajar yang sudah kuliah. Ya, itulah yang dipergunakan oleh orang-orang, bukan saja dalam cerita tadi, tetapi dalam realitas kehidupan juga saat ini. Ketika Tuhan memberikan anugerah, waktu yang diberikan tidak dipergunakan dengan baik. Tidak dipergunakan untuk melayani Tuhan. Jangankan melayani Tuhan, suruh masuk gereja aja atau beribadah di rumah. Kadang-kadang bilang apa? Sibuk, capek. Ya kan? Ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, hari ini, sekarang maksudnya, banyak orang memang tidak sakit fisik, demam kayak ibu mertua Petrus. Tapi banyak orang sehat yang demam. Bu Pendeta mau ngomong apa sih ini? Iya, demam gadget, ya tak? Demam film India, demam film Korea, drama Korea. Dulu waktu belum pandemi, demam bioskop. Ya. Sehat tapi demam. Inilah realita yang terjadi. Dan kita lihat yang paling banyak itu adalah bahwa gadget itu memang pembunuh waktu. Coba itu, berapa lama saudara ada di gadget dalam sehari? Saudara-saudara, GPIB punya komunitas membaca Alkitab ya. 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 Minimal 3 pasal lah sehari. Daripada saudara menghabiskan waktu di gadget saudara hanya untuk hahaha, ya, ngobrol ngalor ngidul, ambil waktu
mungkin tidak sampai 1 jam ya, untuk membaca Alkitab. Nah, ini yang sedang digalakan di gereja kita juga, GPIB Sumber Kasih. Ambil waktu supaya tidak semua waktu saudara itu tersita oleh gadget itu. Ya, sekali lagi gadget itu pembunuh waktu. Artinya bahwa tidak ada hal yang menghasilkan dari situ. Tidak ada hal yang bisa berguna bagi orang lain, bahkan bagi diri saudara sendiri. Terkadang malah di gadget itu penuh dengan amarah, kebencian, ya kan? Dan juga sindir menyindir, membuat orang lain sakit hati. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selama saudara masih hidup, masih sehat, masih dipelihara oleh Tuhan, pergunakan waktu-waktu yang ada untuk melayani Dia. Melayani sesama, saling mendorong satu dengan yang lain, mengingatkan untuk setia melayani Tuhan, membaca Alkitab. Maka itu saudara-saudara akan menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan saudara menjalani hari-hari kehidupan di masa pandemi. Saudara, tanpa kekuatan dari firman Tuhan, dari Tuhan itu sendiri, mungkin saudara sekarang gak hidup. Mungkin sekarang saudara itu berada dalam keadaan putus asa dan depresi yang besar. Karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan menjamah hidup kita, ketika Tuhan menjamah menyembuhkan tubuh kita, mari kita kembalikan kepada Dia yang memberi kehidupan dan kesempatan untuk berkarya. Di mana saja kita berada, kita menjadi alat di tangan Tuhan, bersaksi dan melayani Dia melalui pekerjaan kita sehari-hari, melalui kehidupan rumah tangga kita, dan secara langsung juga melalui pelayanan kita di gereja. Amin. Nama Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang memelihara kehidupan kami, Kristus tabib agung kami, yang kami sembah dan muliakan. Pada malam hari ini kami menyatukan hati kami, mengangkat syukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi kami di masa pandemi ini. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang mendorong kami untuk mempergunakan kesempatan hidup yang ada dengan sebaik-baiknya, yang mendorong kami untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Biarlah firman-Mu ini membangkitkan semangat kami, ya Bapa. Terutama kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang tersebar di sektor 1 sampai sektor 8. Ada yang telah mengalami sakit dan penyakit dalam waktu yang panjang. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Jamalah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, agar mereka boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Berkatilah Tuhan semua orang yang telah melayani mereka dengan tubuh yang kuat dan sehat. Biarlah sentuhan-sentuhan kasih dari orang-orang yang merawat dapat menjadi dorongan yang kuat bagi kekasih-kekasih kami untuk melanjutkan kehidupan ini dan tetap bersyukur untuk keberadaan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa untuk keluarga Ginting Wulur yang berduka cita karena ayahanda dari Ibu Modi Engkau panggil menghadap Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Sukar yang berduka cita karena adik ipar terkasih Engkau panggil menghadap Tuhan masuk rumah Bapa. Kesedihan yang dalam dialami oleh keluarga Bu Sukar karena adik terkasih ini merupakan buah pelayanan mereka. Kesedihan dialami oleh keluarga Ginting Wulur karena tokoh ayah yang selama ini telah menjadi teladan dan menjadi berkat di dunia kampus dan di mana saja dia berada. Engkau berkenan memberikan kekuatan iman dan penghiburan kepada kekasih-kekasih kami yang berduka cita. Kami berdoa ya Tuhan Allah kami untuk izin surat membangun gedung pertemuan kedua dan juga gedung Pelkat, gedung gereja Gratia Bekasi. Ya Tuhan Allah kami, sudah lama kami berdoa untuk itu. Dan kami mohon Tuhan bersegera menolong kami, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami boleh dan jemaat Gratia Bekasi boleh mendirikan sarana dan prasarana gereja. Kami berdoa untuk semua anggota GPIB dan semua orang Kristen. Kami mohon Tuhan juga memberikan kesadaran yang tinggi untuk memulai membaca Alkitab secara rutin. Karena di dalam membaca Alkitab, di dalam ketenangan, ada kekuatan baru yang Tuhan alirkan dari sorga. Sehingga umat Tuhan ini akan berjalan di jalan-jalan Tuhan dan tidak takut akan apapun di dunia ini, tetapi selalu bersandar kepada Tuhan saja.
Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk tim live streaming, rekaman, juga soundman, bahkan juga tim musik dan pemandu lagu. Tuhan berkenan kiranya memberkati setiap pelayanan yang mereka kerjakan. Berikan tubuh yang kuat dan sehat. Demikian juga dengan tim revitalisasi yang terus bekerja agar protokol kesehatan bisa terus dilangsungkan di tengah-tengah seluruh aktivitas di gereja kami ini. Ya Bapa yang di sorga, kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami, generasi penerus bangsa dan gereja. Berikan mereka kepintaran ya Tuhan. Berikan mereka ide-ide kreatif, berikan kemampuan untuk belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh. Yang bekerja Tuhan berikan rasa tanggung jawab yang besar di dalam melakukan pekerjaan. Tuhan berkenan memberkati generasi penerus gerejamu ini dengan hikmat, dengan kepandaian, dan ajarkan mereka untuk mengembalikan semuanya kepada Tuhan di dalam pelayanan kehidupan mereka di masa depan. Terima kasih ya Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan membantu semua pergumulan ekonomi bangsa ini berhubungan dengan COVID-19. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun dan menolong bangsa kami, sehingga secara ekonomi kami tidak terpuruk. Karena Tuhan buka jalan, Tuhan memunculkan ide-ide kreatif di tengah-tengah bangsa ini untuk kami membangun kehidupan ekonomi kami. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang sakit dan terlantar di mana saja mereka berada. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah pergulatan mereka dan Tuhan menyembuhkan serta memelihara hidup mereka. Yang berada di dalam penjara dan pusat-pusat rehabilitasi ketergantungan obat, Tuhan juga bekerja di sana untuk mengubahkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang dimenangkan oleh Tuhan. Kami akan melanjutkan hidup dan kerja kami di pekan ini Tuhan. Bimbinglah kami terus, berikan kami kekuatan, kesehatan dan semangat untuk melanjutkan kehidupan ini. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang berkekurangan, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum.
Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke Bank Mandiri Giro Jemaat seperti yang tertera pada layar, atau dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke kas jemaat jika kondisi sudah memungkinkan, dikoordinasikan dengan Korsek. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas persekutuan yang indah ini. Kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Berkati serta pakailah persembahan ini sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Jemaat lanjutkan kehidupan saudara di pekan ini. Mintalah Yesus selalu hadir di hidupmu dan di tengah-tengah rumah tanggamu. Kehadiran Yesus merupakan segala-galanya bagi kita, dan layanilah Dia di mana saja saudara berada. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut
jemaat, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.